Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 9. Selamat bertemu kembali di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas bab pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Untuk bagian-bagian yang kita pelajari di bab ini ada 3 bagian, yaitu pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, serta kesehatan organ reproduksi manusia. Yang kita bahas di materi kali ini atau di pertemuan kali ini adalah hanya pembelahan sel. Untuk struktur dan fungsi serta kesehatan organ reproduksi manusia akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pembelahan sel. Untuk pembelahan sel nanti ada 2 macam, yaitu mitosis dan meiosis. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama yaitu mitosis. Di sini kamu lihat animasinya. Di sini ada satu sel, nanti terbelah menjadi 2. Ini proses mitosis. Kalau meiosis, di sini satu sel terbelah menjadi 2, kemudian 2 sel anakan ini terbelah lagi menjadi 2 kembali. Ini yang disebut meiosis. Untuk lebih detailnya, perbedaan mitosis dan meiosis kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu mitosis terlebih dahulu. Untuk pembelahan mitosis, di sini tadi sudah saya sampaikan, di sini akan menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induk. Kita lihat di sini, untuk induknya itu memiliki jumlah kromosom misalnya 46. Apa itu kromosom? Kromosom itu pembawa sifat. Di sini nanti anakannya juga akan memiliki 46 kromosom yang sama persis dengan induknya. Jadi nanti di sini induk dan anakan itu memiliki sifat yang sama persis. Kemudian di sini jumlah kromosom sel anakannya itu nanti disebut dengan diploid atau 2N. Kemudian pembelahan mitosis itu terjadi pada organisme. Di situ ada 3 alasan kenapa organisme itu mengalami pembelahan secara mitosis. Yang pertama, pertumbuhan. Seperti kalian mulai dari ukuran kecil menjadi sekarang dewasa, maksudnya anak-anak menjadi dewasa itu mengalami pertumbuhan. Di sini dalam tubuh kalian berarti terjadi pembelahan sel secara mitosis. Yang kedua adalah perbaikan. Di sini dimaksudkan jika kalian terluka, untuk kesembuhan kalian itu berarti sel-sel kalian membelah dengan tujuan perbaikan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu reproduksi. Cuma di sini adalah reproduksi aseksual. Sebagai contoh pada amuba. Amuba proses pembelahan dirinya, di situ nanti individu yang dihasilkan dari proses pembelahan itu nanti memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Untuk tahapan-tahapan pada mitosis, di sini nanti ada 4. Cuman di sini ada interfase, itu adalah proses yang pertama. Di sini proses pertumbuhannya dulu untuk mempersiapkan sel itu siap membelah. Nanti ada urutannya 4, profase, metafase, anafase, telofase. Kalau saya memudahkan untuk mengingatnya itu adalah promat. Jadi profase, mat itu metafase, anafase, dan telofase. Saya langsung bahas saja ke bagian yang pertama yaitu profase. Pada profase yang kalian harus perhatikan, di sini sudah ada tahapan-tahapannya. Saya hanya akan menekankan saja. Untuk profase yang pertama nanti di sini adalah dinding sel itu sudah mulai rusak atau tipis. Dan di sini nanti terbentuk kromosom yang berpasangan. Kemudian
saya lanjutkan. Yang kedua, untuk metafase, di sini ciri khasnya kalau kamu perhatikan pada gambar, di sini kromosomnya berada di tengah. Meta itu artinya tengah, jadi kromosomnya itu berada di tengah-tengah sel, di tengah bidang pembelahan. Kemudian kita lanjutkan tahap yang ketiga, yaitu anafase. Jadi di sini anafase untuk kromosom tadi yang berpasangan itu sudah mulai memisah. Jadi ke kutub yang berlawanan, separuh ke kiri dan separuh lagi ke sebelah kanan. Itu ciri khas dari anafase. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu telofase. Di sini nanti sudah terbentuk cincin pembelahan. Jadi di sini selnya sudah siap untuk membelah. Seperti itu. Semoga bisa dipahami perbedaan antara profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu fase pembelahan meiosis. Di sini sebenarnya intinya sama untuk proses-prosesnya. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Keempat proses ini tahapannya itu sama persis dengan pada mitosis. Yang membedakan pembelahan meiosis dengan mitosis, yang pertama, untuk mitosis tadi menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama persis dengan induknya. Tapi kalau meiosis di sini pembelahannya sel anakan memiliki jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induknya. Misalkan induknya memiliki jumlah kromosom 46, berarti nanti anaknya hanya menghasilkan kromosom 23. Jadi di sini untuk meiosis, untuk anakannya disebut memiliki sel diploid atau N. Di sini ini keliru, harusnya di sini N. Kemudian tadi untuk mitosis dihasilkan 2 sel anakan, sedangkan untuk meiosis itu dihasilkan 4 sel anakan. Kita lihat di sini kembali. Di sini mitosis dihasilkan 2 sel anakan, sedangkan kalau meiosis dihasilkan 4 sel anakan. Kalau mitosis jumlah kromosomnya sama, disebut nanti 2N. Kalau meiosis kromosom anakannya itu hanya setengah dari induknya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami perbedaan antara meiosis dan mitosis. Kita lanjutkan kembali ke yang tadi, yaitu meiosis. Kalau tadi mitosis itu ada 3 tujuan, kalau meiosis itu tujuannya hanya satu, yaitu perkembangbiakan secara seksual, jadi reproduksi seksual, jadi pembentukan gamet. Gamet itu sel kelamin, jantan dan betina. Nanti kita bahas setelah ini. Saya akan jelaskan dulu proses-proses meiosis. Ini kita lewati, silakan kamu pelajari sendiri. Ini prosesnya sama, cuman kalau pada meiosis itu prosesnya terjadi 2 kali. Ini telofase yang pertama, nanti terjadi 2 selnya nanti kembali lagi mengalami proses yang pertama, yaitu profase. Metafase yang kedua berarti 2 selnya kromosomnya berada di tengah. Kemudian anafase berarti di sini kromosomnya menuju ke arah kutub yang berlawanan, jadi berpisah. Kemudian proses yang berikutnya nanti di sini siap membelah, terbentuk cincin pembelahan seperti ini, sampai terbentuk 4 sel anakan seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mitosis itu terjadi pada proses pembentukan gamet karena berlangsung pada reproduksi yang secara seksual. Pembentukan gamet yang pertama yaitu spermatogenesis, ini terjadi pada sel kelamin jantan, sedangkan untuk pada perempuannya nanti disebut dengan oogenesis. Di sini pembentukan sel telur.
Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Untuk organ reproduksi pria, organnya sudah terbentuk dari kecil, cuma untuk pembentukan spermatogenesisnya itu ketika anak sudah dewasa. Jadi bukan dari kecil sudah menghasilkan sperma, tapi ketika dia sudah dewasa baru menghasilkan sperma. Nanti di sini ada tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu meiosis pertama. Di sini terbentuk spermatosit primer. Di sini pada spermatosit primer di sini masih memiliki sifat kromosom itu 2N, masih sama seperti indukannya. Kemudian pada proses meiosis yang kedua, di sini terbentuk 4N. Kalau spermatosit sekunder di sini memiliki sifat haploid atau N. Di sini juga spermatid itu sifatnya haploid atau N. Nanti di sini terbentuk spermatozoa seperti itu. Itu untuk spermatogenesis, jadi pembentukan sperma pada sel kelamin jantan. Kemudian saya lanjutkan yang berikutnya yaitu oogenesis. Tadi saya sudah sampaikan ini adalah pembentukan sel telur. Berarti ini terjadi pada organ reproduksi wanita. Untuk wanita berbeda dengan pria. Kalau wanita sejak dia dilahirkan sudah terbentuk oosit primer. Jadi di sini ini sudah terbentuk sejak anak perempuan itu dilahirkan. Cuman untuk proses dari oosit sekunder sampai ke ovum itu terbentuk seiring berjalannya waktu. Kalau anak wanita sudah dewasa, sudah mulai menstruasi, itu sudah mulai terbentuk ovum. Prosesnya sama. Tadi ada meiosis yang pertama terbentuk dari oosit primer menjadi oosit sekunder. Kemudian pada meiosis kedua terbentuk dari oosit sekunder berubah menjadi ovum. Di sini sel anakannya 4, berarti nanti di sini bersifat haploid, bukan diploid seperti itu. Karena ini prosesnya adalah meiosis, bukan mitosis. Terima kasih. Itu penjelasan yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih kurang bisa dipahami, silakan ajukan pertanyaan, bisa japri ke saya atau lewat kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.